Muslim. Ya sekelas brand-brand yang terkenal aja butuh iklan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Husnul. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih kepada para pengusaha Muslim yang tetap memberikan produknya untuk kita review dan diposting di Instastory-nya Makan Halal Medan. Insya Allah hari ini ada seperti biasa ada tiga produk ya. Produk pertama dari Kak atau Ibu ya, Lili Hadina Tambunan, SPD, Sarjana Pendidikan. Nama usahanya Kebab Mini Al-Qirani Q. Alamat usahanya Jalan Jermal 3 Ujung, Gang Bangun Sari 3 nomor 89, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Masya Allah, ini apa ini? Dia ya. Kebab Mini Al-Qirani ini dia deskripsinya dia menyediakan aneka kebab mini dengan aneka rasa dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai dari Rp3.000 per pieces. Yang dijual ada kebab mini ya, namanya juga kebab mini, ada chicken bolognese, mozzarella, daging sapi, beef moza, pisang coklat, durian ori, durian coklat keju, chicken nugget, sosis dan chicken sosis moja. Jadi dia isian kebabnya ada yang savory, yang gurih-gurih, ada juga yang sweet ya, yang manis-manis. Nah, andalannya itu kebab mini daging sapi, kebab mini chicken bolognese, dan kebab mini durian ori. Kontaknya bisa di 0822 7418 7474. Instagramnya di @kebabmini-al-qirani, pakai Q bukan pakai K. Produk kedua adalah dari kakak kita atau ibu ya, Winda Kusuma. Nama usahanya Umi Khansa Kitchen. Alamat usahanya Jalan Utama Gang Tengkuyunan nomor 10. Akun Instagramnya Pempek Ikan Medan. Pasti dia menjual pempek. Ya iyalah. Nah, menariknya Kak Winda produk pempeknya sudah bersertifikat halal MUI. Ini dah nih, ini kayak yang. Oh iya nih, Masya Allah. Masya Allah Kak Winda. Sudah bersertifikat halal MUI. Karena MAM nggak mengeluarkan sertifikat halal. Iya, kita cuma reviewer, kita bukan lembaga yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat halal. Siap. Bakal di demo kita nanti. Sudah bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia, tidak pakai MSG atau micin dan nggak pakai pengawet. Masya Allah, ini dari deskripsinya lumayan menggiurkan ya. Produk andalannya pempek tenggiri. Akun Instagramnya sekali lagi @pempekikanmedan. Nomor kontaknya 0823 64964986. Yang terakhir ada Devin. Ini abang atau kakak ya? Devin. Kalau Kevin abang. Kakak ya? Oh Masya Allah, ada yang memberikan bisikan-bisikan. Oh siapa ya? Kak Devin, nama usahanya Hararu Snack. Hararu Snack. Berbau-bau Jepang ya Hararu ya. Jenis usahanya makanan ringan dan cemilan. Ini Masya Allah packagingnya lumayan bagus ya. Hampers. Bisa nih. Akun bisa apa ya? Akun Instagramnya Ramadan nanti. @hararu.snack. Kita Ramadan bakal ada nggak nih? Ada lah, masa Ada. Ramadan nggak lewat? Enggak, maksudnya kita Skip langsung syawal bakal gitu. review nggak nanti nih? Oh gitu. Iya. Tanya nanti Ustaz. Podcastnya sebelum apa Ustaz nanti Ustaz? Minta ganti ke jam aja. Sebelum maghrib. Buka ya kan. Sampai jam 6. Oke, kita balik ke sini lagi. Deskripsi singkatnya, Hararu Snack menjual nastar, cookies, dan berbagai cemilan mulai dari kacang, kue sus, pang-pang. Apa pang-pang ya? Kuping gajah dan lain-lain. Jadi dia ada dua pilihan mulai dari mini size dan big size. Produk-produk yang dijualnya dia mulai dari 20.000 ya, cemilan kacang, juga ada cheese crown nastar dia 45.000 per 500 gram. Juga dia ada, jadi produk andalannya itu cheese crown nastar dan kacang Arab daun jeruk. Ini yang best sellernya ya. Cheese crown nastar dan kacang Arab daun jeruk.
kontaknya di 0831 94 68 4000 ya. Jadi buat kakak-kakak yang sudah ngirim produknya nanti kita review bersama Husnul kita posting di Instastory Mengenal Medan. Sekarang kita di episode kali ini kita akan membahas ini tampilannya dulu ya. Ini tadi pempek, packagingnya lumayan Ikan. lumayan food grade dan kayaknya ramah terhadap lingkungan ya. Masya Allah nih pempek ikannya. Ini juga kebab mini, semerbak wangi. Bayangkan aja teman-teman berada di studio yang ada pempek, ada kebab, ini kebabnya. Dan dia juga ada jual mini jelly dan ini yang hampersnya ya. Yang ini yang hararu tadi. Ini kacang Arabnya, ini nastarnya. Oke, kita di episode kali ini kita akan membahas soal the power of hashtag. Ini hashtag dulu. Oh gitu. Hashtag. Kalau yang gini beda lagi ya. Udah lanjut Bang. Jadi hashtag itu teman-teman tahu kan? Yang itu yang tanda pagar ya, tagar ya. Tagar. Bahasa Indonesia tagar. Tagar, tanda pagar hashtag, tanda pagar. Nah, ternyata hashtag ini insya Allah punya peran penting dalam sosial digital marketing ya. Khususnya Instagram. Khususnya Instagram. Ya kalau kita agak flashback ini nggak apa-apa nih kita agak review karena udah lewat ya kan. Oke. Salah satu hashtag yang paling ngetren 2 tahun lalu apa kira-kira? Hashtag Husnul ganteng. Astagfirullah. Nggak ada itu. Nggak mungkin. Ini karena udah lewat nggak apa-apa ya kan. Yang kemarin itu kan yang lumayan naik itu kan hashtag 2019 ganti Preman, presiden. Itu kan itu hashtag itu kan hashtag itu. Itu hashtag ya? Itu hashtag itu. Dan itu populer gitu. pada waktu itu? Pada waktu itu. Sekarang nggak ganti. Nggak usah kita bahas. Itu nggak dibahas. Oke siap. Nggak maksudnya itulah efektivitas dari sebuah hashtag. Apa guna hashtag? Jadi ada beberapa gunanya. Pertama, jadi hashtag ini khusus terutama di Instagram ya kan. Kalau kita lihat kan setelah kita posting foto atau video sesuai dengan kaidah yang kami anjurkan dua dan seminggu yang lalu kan pakai caption ya kan dan terus biasanya diikuti dengan hashtag. Nah, apa fungsinya? Pertama itu dia untuk mempermudah semua orang menemukan postingan. Jadi misalnya contohnya kebab mini Al-Kirani. Ya setiap postingannya ya pakai hashtag kebab mini Al-Kirani gitu. Jadi nanti ketika orang nge-search ketemulah dia kebab mini Al-Kirani di kolom search-nya gitu. Nah pas penulisannya jangan ada spasi gitu. Kalau ada spasi dia nggak bakal ke detect gitu. Jadi hashtag langsung dengan keywordnya. Jadi misalnya memudahkan pencarian lah. Memudahkan pencarian. Jadi kalau ada orang nyari produk kita, insya Allah lah ketemu ya. Nanti kan ada search-nya. Yang kedua adalah juga mempermudah pencarian lokasi juga ya, bukan hanya produk juga lokasi. Yang ketiga mempermudah promosi produk dan yang terakhir menjangkau konsumen lebih luas. Jadi dengan hashtag kita bisa menjangkau konsumen lebih luas. Gimana caranya nanti saya jelaskan, ini sebentar dulu. Terus bagaimana cara membuat hashtag bagaimana membuat standar, bagaimana membuat hashtag yang bagus? Pertama, jangan terlalu panjang. Jadi diusahakan efisien, minimal 3 kata gitu. Jangan terlalu panjang. Misalnya ini kan, jadi misalnya kebab mini Al-Kirani hashtagnya apa gitu. Misalnya enak dan halal gitu kan. Atau ya apa gitu. Yang penting dia jangan terlalu panjang. Terus juga dia pas penulisan hashtagnya kalau dia lebih dari 1 kata dia di 1 katanya itu harus diusahakan pakai huruf besar. Jadi misalnya pempek ikan tulisannya kan hashtag pempek, P-nya huruf besar, I-nya huruf besar gitu. Jadi mudah dibaca gitu. Ini teknis sih. Jadi lebih enak dibaca kan. Misalnya kebab mini, K-nya huruf besar, kebab, M-nya huruf besar gitu. Jadi gampang ditemukan sama orang. Kadang-kadang kan kalau huruf kecil semua agak apa ya? Kalau dia
akhir kata pertama dengan awal kata kedua itu sama-sama huruf kayak huruf konsonan dan vokal, dia bisa bersatu kan. Jadi takutnya Sambung bacanya. iya, jadi takutnya ada ambigu. Selanjutnya tips membuat hashtag yang efektif, bikin hashtag yang sesuai dengan produk kita. Jadi Bang, dalam satu postingan itu berapa hashtag ini pakai? Ya kalau makan halal Medan aja kita memang pakai banyak hashtag ya. Caranya itu kita bisa mencari hashtag yang populer. Semakin banyak hashtag, semakin tinggi kepopuleran hashtagnya, otomatis itu makin banyak orang yang pakai dan kemungkinan produk kita itu dapat like. Ketika kita dapat like, kan engagementnya naik, itu semakin tinggi. Cara gampangnya misalnya gini kan, kalau kita nulis hashtag, misalnya hashtag kebab itu kan muncul tuh kayak di Instagram sendiri ada kayak udah dikasih tahu lah. 2000 post gitu kan. Jadi kita pakai aja hashtag yang populer, tapi usahakan sesuai dengan produk kita gitu. Misalnya kita jual makanan, hashtagnya kopi. Masih ada hubungannya, maksudnya jangan kalau kayak tadi lah ya, 2019 ganti presiden. Kan nggak ada hubungannya gak gitu ada hubungan kan. dengan kebab. Karena Instagram sendiri dia sekarang kan mereka kan mengklasifikasikan produk kita sesuai dengan hashtag kita. Jadi ketika hashtag yang kita pakai tidak sesuai dengan deskripsi produk kita, nanti kita tidak bisa dianggap spam. Takutnya kita dianggap spam, akun kita bisa di-ban sama Instagram. Kalau kemarin itu kan ada yang follow for follow itu kan, abis itu like for like, itu diusahakan nggak usah dipakai hashtagnya. Jadi memang hashtag yang berkaitan gitu. Memang kalau Instagram ya kalau biar ditemukan itu misalnya pakai hashtag makan halal Medan untuk kuliner ya, makan halal Medan, kuliner Medan, apalagi ya makanan atau makan kekinian. Jadi itu bisa langsung di Google dari itunya aja, dari pas kita mau buat hashtag itu nanti kan keluar tuh dari suggest ya. Nah, suggest ini udah 1 juta orang yang pakai. Nah, ketika itu makin banyak yang pakai, kemungkinan makin banyak yang like. Kalau mungkin pasti kita pernah ngalami ketika kita posting produk, padahal produk kita di Indonesia, tapi yang like ada orang dari luar. Nah, itu pengaruh hashtag karena mereka mendetek dari hashtag itu. Itu jadi dengan menggunakan hashtag range sosial media ini kan kemungkinan viralnya dia jadi semakin besar gitu. Apalagi kita pakai hashtag yang pas, tapi diusahakan sesuai dengan produknya. Jangan pakai hashtag yang nggak ada hubungannya. Maksudnya hashtag makanan lah, apa tuh kira-kira yang berhubungan dengan makanan? Apakah enak? Makanan kan pasti enak. Bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kan. Kalau yang saya lihat kan delicious tuh tinggi tuh hashtagnya, tuh hashtag yummy kan yang sering dipakai makan halal Medan itu insya Allah hashtagnya tinggi. Kadang-kadang kita baru posting yang like pertama justru akun dari luar gitu. Itu pengaruh hashtag juga. Jadi kan semakin banyak yang love kan insya Allah kan hashtagnya semakin viral. Dan terus kalau bisa ada dalam setiap posting agak berbeda sedikit hashtagnya, jadi tidak dianggap spam. Takutnya Instagram menganggap kita spam, apalagi kalau misalnya kebab, misalnya tadi kebab mini, misalnya kita hararu lah ya, tadi kebab mini, terus misalnya hararu posting, jangan baik itu caption dan hashtagnya itu sama, jangan, agak dibedain sedikit. Jadi Instagram tidak menganggap itu spam gitu, karena Instagram ini lumayan sering bersih lah dia. Jadi nggak bisa template ya? Nggak bisa template. Aja. Entah dibalik ukuran susunannya boleh gitu. Minimal deskripsinya agak diubah gitu kan. Nah terus memang ada juga sih sebenarnya tool. Jadi kayak aplikasi ketiga yang bisa mendetek nih kira-kira hashtag apa yang bisa sesuai dengan deskripsi produk kita. Itu ada. Bisa di search lah di Google, ada beberapa aplikasi yang gratis dan berbayar. Ini gunanya untuk menemukan hashtag yang sesuai dengan produk kita. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika kita menggunakan, jadi bisa juga satu lagi,
kayak ini misalnya pempek ikan bisa juga meletakkan hashtagnya di profil. Jadi nanti pas di search hashtagnya keluar profil kita gitu. Misalnya nih pempek ikan Medan, dibuat aja di profilnya itu hashtag pempek ikan Medan, itu nanti keluar juga dia pas pencarian. Jadi dia ngebaca langsung ke profil itu. Misalnya makan halal Medan kan dibuat makan halal Medannya. Saya rasa itu aja di episode kali ini. Terima kasih buat abang kakak teman-teman yang sudah mengirim produknya ke studio Medan Mengaji di setiap hari Selasa. Alhamdulillah teman-teman semangat setiap hari Selasa ya Ustadz ya. Membuat semangat ini Membuat studio semangat, maksudnya ya. Enggak semangat setuju. Tapi mungkin minggu depan libur ya Ustadz. Sepertinya gitu. Nanti kalau ada perubahan atau apa diinformasikan lah di media sosial kita insyaallah. Siap. Nah jadi nanti kita review rasanya di apa ya, di Makan Halal Medan ya. Dari saya demikian, dikembalikan ke Husnul. Terima kasih. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Bang Adit atas penjelasannya, dan penjelasan tadi mengakhiri program kita kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah masih di kolaborasi Medan Mengaji dan Makan Halal Medan, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami dan juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kita ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para pengusaha muslim yang terus mendukung program ini, yang juga terus udah mengantri untuk di-review di program ini, dan mudah-mudahan akan terus juga memberikan manfaat untuk pengusaha muslim yang ada di Medan dan sekitarnya. Padahal gak kita iklankan lagi ya. Belum ada di iklan-iklankan ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan memang betul-betul bisa memberikan manfaat ya untuk pengusaha muslim kita. Baik, itu aja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.